Perkenalkan, nama saya James dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan JavaScript dan CSS ditemani oleh Bang siapa Bang? Jason dari kelas RPL 12 Bu. Oke, lalu Saya Roni dari kelas 12 RPL. dan ditemani oleh teman satu kelompok saya yaitu Rachel. Oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian login. Untuk bagian login ini gunakan heading 2. Lalu formnya itu form ID-nya itu login form dari JavaScript. Nah, untuk bagian login ini kan nggak menggunakan database nih. Jadi di sini gunakan user data, beri username, isinya, lalu password, isi passwordnya, lalu tutup kerawal, fungsi cek login. Nah, cek login ini kunci username-nya itu dokumennya itu username. Lalu untuk password di sini if username dan password. Open pop-up-nya itu pesannya silahkan isi username dan password terlebih dahulu. Setelah itu jika gagal, pop-up-nya itu memberi pesan username atau password salah. Fungsi open pop-up message di sini itu ada dua, ada pop-up message dan pop-up warning. Pop-up message untuk memberi pesan, pop-up warning bila gagal. Lalu ini untuk mengisi datanya. Setelah itu lanjut di bagian ini show image. Ini untuk menampilkan gambar, ada preview image dan modal image. Ini untuk bagian button tambahnya. Di sini gunakan modal tambah dan di sini gunakan ID modal tambah. Ini didapat dari sini. Dari view table. Di view table ini labelnya itu username, input type-nya text, ID-nya tambah username. Untuk password juga begitu. Lalu untuk foto menggunakan ID URL. Lalu di sini ada button on click-nya, save simpan dan batal. Ini untuk bagian save atau tambah. Ini untuk username, password dan foto. Lalu ini bila gagal itu mengeluarkan pesan data tidak boleh kosong. Untuk bagian CSS-nya ini untuk login box ada width 320 pixel, padding, border radius, backgroundnya, backdrop filternya blur 5 pixel, box shadow, color, text align-nya center di tengah. Lalu body page login, margin 0, padding 0, height-nya 100, font family-nya Arial, background-nya warna orange, display-nya flex, justify content center, line item-nya center di tengah. Untuk login box menggunakan heading 2, margin button-nya 20 pixel, form group menggunakan text align di kiri, margin bottom 18 pixel. Oke. Kita langsung aja ke contohnya. Kita buka filenya dulu. Kita buka terminal.
bang, loading. Nah, di sini kan tidak menggunakan database, jadi bisa kita dapatkan itu dari di JavaScript-nya ini username, isinya itu user. Ini kita ketik user, lalu passwordnya ini 1 sampai 5. Kita klik button login. Kita contoh misalnya di sini usernya salah, password juga salah. Kita klik. Nah, dia akan muncul pop up username atau passwordnya salah. Lalu bila nggak diisi sama sekali, langsung klik login, maka dia muncul pop up seperti ini. Silakan isi username dan password terlebih dahulu. Kita isi dulu. Oke, ini untuk bagian tambah user ya. Di sini kita klik tambah, masukkan username bebas, passwordnya 12. Nah, ini itu bisa didapat dari Google, dari link addressnya. Misalnya di sini kita cari foto random, ini misalnya di kanan, copy image address, kembali, lalu simpan. Nah, di sini sudah muncul untuk username, password, foto. Nah, di sini bisa kita edit juga untuk username-nya, misalnya Yaya 1235. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang siapa tadi Bang? Jason. Bang Jason. Abangnya mau jelasin yang mana Bang? Bisa yang tambah, bisa yang ini, yang tambah, bagian tambah, atau abangnya mau yang login Bang? Nah, hah? Kan tadi aku login sama ini tambah. Login aja. Ini untuk bagian login Bang, bagian view-nya Bang. Baca aja. Hah? JS-nya aja. Dari sini sampai sini kan? Ya kan? Sampai sini ya? Sampai sini aja. Sini. Oh. Berarti dari sini sampai sini, Bang. Ini untuk bagian login. Ini tanpa database, Bang. Ini apa ya, dari mana? Itu ID-nya, Bang. ID-nya dapat dari ini deh, Bang. Coba. Oh iya, iya. Ya. Di ini, Bang. JavaScript. Ya. Jadi ini loginnya nggak pakai database. Jadi loginnya tuh berdasarkan yang ada di sini. Misalnya ini user, jadi loginnya user, terus password 12345, passwordnya 12345. Kemudian untuk function cek loginnya menggunakan const username sama dengan dokumen titik get element by id, buka kurung tanda petik username. Username ini dapat dari mana? Dapatnya dari login blade, dari sini. Kemudian untuk passwordnya dapat dari login blade juga, yang ini. Kemudian jika username atau password tidak diisi, maka akan memunculkan pop-up silakan isi username dan password terlebih dahulu. Kemudian jika username-nya salah atau passwordnya salah, akan muncul open pop-up username atau password salah.
Ini selanjutnya akan dijelaskan untuk button tambahnya dijelaskan oleh Bang Roni ya Bang. Tekan. Tekan. Button tambah. Sini. Ngomong aja. Ini ID-nya ini modal tambah ini dapat dari ini bang, dari view tabel. Ya. Iya, ngomongnya nggak apa-apa. Ngomong aja loh bu. Ngomong aja. Jadi Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian button tambah. di sini saya akan menjelaskan untuk button tambah. Ya. Ini untuk bagian JavaScript. Ini untuk bagian JavaScript. Dimulai dari ini Bang. Betul sih gitu nih. Gak kebun cat nanti. Jadi dia membuat ID modal tambah. Kemudian nanti dimunculkan bentuknya flex. Nah, terus waktu di close itu button close. Nah, ID-nya itu modal tambah juga. Terus displaynya 0. Nah, waktu tekan tombol save itu ada username-nya. Nah, ID username-nya itu tambah username, lalu ambil filenya yang diisi. Nah, ID passwordnya itu tambah password, ambil filenya sama juga dengan foto. Nah, jika username password foto Memberi kesan itu datanya kosong, dia bakal muncul notifikasi atau pop-up data tidak boleh kosong dan akan kembali saat diklik oke. Nah, dia itu ambil user ID-nya, kemudian ada panjangnya, misal user ID-nya 1, jika ditambah lagi ID-nya jadi 2. Nah, kemudian dia lock table dan menutup tambah tadi. tekan aja bang. Ke view table, View table yang ini bang. Ya, ini ya klik
itu seperti langsung di webnya gini bang, klik tambah bang, ya masukkan username-nya. Oh misalnya gini dulu deh bang, mana ya biar gagal ya Resa. Ya nggak usah diisi, langsung Nah ini bang muncul, dia muncul pesan itu data tidak boleh kosong kayak yang tadi di JavaScript-nya kan. Lalu misalnya di sini kita isikan bebas, password juga bebas. Lalu untuk foto URL ini kita salin link addressnya, contohnya misalnya kita dapat dari Google, copy image address, lalu disalin, kita simpan. Oke, sekian video dari saya dan teman satu kelompok saya dan abang kelas menjelaskan JavaScript dan CSS. Oke, terima kasih. Sorry ya.